Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Pari yang rilis di tahun 2018. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan seorang wanita keturunan sekte hitam yang ketika sudah dewasa, ia mendapatkan misi untuk memperbanyak keturunan dari bangsa manusia. Pari merupakan film India berbahasa Hindi yang disutradarai oleh Prosit Roy dan dibintangi Anushka Sharma sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Arnab yang sedang melakukan PDKT dengan seorang wanita bernama Piali. Di usianya yang memasuki kepala 3, Arnab belum pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita. Dan di momen ini ia pun dijodohkan oleh wanita yang merupakan pilihan orang tuanya. Piali sendiri merupakan suster di salah satu rumah sakit. Berbeda halnya dengan Arnab, Piali pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang dokter. Namun karena selalu berbeda pendapat, hubungan mereka akhirnya kandas setelah melewati masa kebersamaan selama 4 tahun. Baik Piali maupun Arnab keduanya saling terbuka dengan kehidupan masing-masing. Dan karena hal itu juga keduanya semakin yakin untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius. Di perjalanan pulang, ayah dan ibu Arnab menanyakan kepada Arnab tentang kepribadian Piali. Namun di tengah percakapan tersebut, mobil yang mereka bawa tiba-tiba saja menabrak seseorang dengan sangat keras. Dan setelah memeriksa keluar, ternyata yang mereka tabrak saat itu adalah seorang wanita yang baru saja keluar dari dalam hutan. Karena tidak bisa diselamatkan lagi, keluarga Arnab segera melaporkan kejadian tersebut kepada inspektur polisi bernama Santilal. Dan untuk memperjelas kronologi, ayah Arnab mengatakan jika wanita yang ditabrak mereka sengaja melompat ketika mereka tengah melintas. Santilal bersama anggotanya segera mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan. Dan setelah berbincang dengan warga sekitar, mereka pun mendapatkan fakta jika wanita tersebut merupakan wanita penggembala anjing yang tinggalnya di sebuah gubuk tua di dalam hutan. Berdasarkan informasi itu, Arnab, Santilal, dan seorang personil polisi segera memasuki hutan untuk mencari gubuk yang dimaksud. Dan setibanya di sana, mereka pun dikejutkan dengan keberadaan seorang wanita yang kakinya terantai besi. Setelah melakukan perbincangan singkat, diketahuilah jika wanita tersebut bernama Ruksana. Dan wanita penggembala anjing yang menjadi korban tabrakan merupakan ibu Ruksana yang selama ini keduanya hanya tinggal berdua. Untuk memberitahukan insiden yang baru saja terjadi, Arnab kemudian membawa Ruksana ke rumah sakit. Dan sambil mengelus jasad sang ibu, Arnab meminta maaf atas kecelakaan yang tidak mereka sengaja. Di lain sisi, petugas otopsi yang membawa jasad ibu Ruksana dikejutkan dengan sebuah tanda yang ada di tangannya. Di mana tanda tersebut merupakan lambang dari sebuah sekte pemuja setan yang kasusnya pernah marak 23 tahun silam. Seakan sudah memahami tanda tersebut, petugas otopsi langsung melakukan panggilan kepada seorang profesor bernama Qasim Ali. Dan melalui ingatan beliau, scene flashback beberapa tahun silam kemudian diperlihatkan. Tahun 1995, tepatnya di daerah Satkhira, Bangladesh, Qasim melakukan perburuan besar kepada komunitas pemuja setan yang menamai kelompok mereka dengan sebutan Olat Cakra. Olat Cakra melakukan sebuah ritual terlarang, di mana para wanita muda dipaksa melakukan hubungan terlarang dengan sesosok jin bernama Ifrit. Qasim yang tidak tinggal diam dengan kejadian tersebut kemudian membunuh semua bayi yang merupakan hasil hubungan terlarang. Namun ada satu orang wanita yang ketika ingin diambil bayinya kemudian menusuk mata Profesor Qasim dan langsung melarikan diri. Ruksana yang berada di pemakaman sang ibu tampak gelisah ketika mendengarkan suara lantunan doa dan ritual pembakaran dupa. Dan karena sudah tidak tahan lagi, ia pun meminta agar Arnab segera mengantarkannya pulang kembali ke dalam hutan.
Namun seperginya Arnab dari sana, Ruksana malah dihampiri sesosok makhluk gaib yang datang menyerupai wajah sang ibu. Dan dalam ketakutannya, Ruksana kemudian berlari untuk menyelamatkan diri. Dari sini akhirnya diketahuilah jika wanita yang dahulunya sempat menusuk mata Profesor Kosim adalah Ibu Ruksana. Dan dengan begitu terkuaklah fakta jika Ruksana merupakan anak hasil hubungan terlarang yang dilakukan sang ibu dengan jin ifrit. Di kantornya Arnab tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari Piali. Piali mengatakan jika ia sudah siap menikah jikalau Arnab melamarnya sekarang. Namun sebelum pernikahan tersebut terlaksana, Piali meminta agar Arnab meluangkan waktunya sebentar karena ada sesuatu hal yang ingin ia sampaikan. Dahulu saat menjalin hubungan asmara dengan dokter yang merupakan mantan kekasihnya, Piali ternyata pernah mengandung seorang bayi. Namun karena hubungan mereka kandas di tengah jalan, ia pun memutuskan untuk melakukan aborsi. Mendengarkan fakta tersebut, Arnab yang tidak berubah perasaannya mengatakan jika ia tidak masalah dengan masa lalu Piali. Karena bagaimanapun ketika pertemuan pertama mereka, Arnab sudah merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Di lain sisi, Ruksana yang sedang mengambil air di telaga terlihat sedang dipantau Profesor Kosim bersama anggotanya. Dan sebelum melakukan penangkapan, Kosim lebih dulu memutar suara azan yang membuat Ruksana menjadi sangat gelisah. Merasa jika kedatangan profesor merupakan sebuah ancaman, Ruksana langsung melarikan diri. Namun setelah pelariannya, ia tidak menyadari jika dirinya meninggalkan selai rambut dalam sebuah bejana. Di apartemen, Arnab yang belum tertidur sedikit terkejut melihat jejak kaki penuh lumpur yang mengarah ke kamarnya. Dan setelah memeriksanya, ia pun menemukan Ruksana yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Dengan penuh kebingungan, Arnab bertanya apa yang dilakukan Ruksana saat itu. Dan dengan wajah penuh ketakutan, Ruksana mengatakan jika dirinya sedang diburu oleh seorang profesor. Baik Ruksana maupun Arnab keduanya tidak mengetahui maksud dari perburuan tersebut. Namun ketika masih kecil, Ruksana mengatakan jika dahulunya profesor itu juga pernah mengejar mereka saat masih tinggal di pegunungan. Pada akhirnya karena merasa iba, Arnab yang tidak mengerti sama sekali memutuskan menyembunyikan Ruksana sampai keadaan menjadi aman. Ketika membahas rencana penangkapan Ruksana, petugas otopsi sempat bertanya kepada profesor bagaimana rupa dari jin ifrit. Dan berdasarkan pengalaman yang dilaluinya, profesor mengatakan jika jin ifrit tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ia hanya bisa dilihat oleh kalapori atau penyihir hitam yang merupakan pengikut setianya. Di apartemen saat sedang memotong kuku, Ruksana mendengarkan suara jendela dari kamar Arnab yang terbuka karena tertiup angin. Namun saat sudah selesai menutupnya, ia malah dikejutkan dengan sosok makhluk gaib yang datang dengan menyerupai wajahnya sendiri. Karena ketakutan, Ruksana kemudian berlari ke kamar mandi. Dan di saat yang bersamaan, sosok menyeramkan tersebut kembali menghampiri Ruksana dan menyampaikan sebuah pesan. Setelah momen menyeramkan itu, Arnab kini telah tiba di apartemen. Dan mengetahui jika Ruksana belum makan dari siang hari, Arnab pun langsung mengajaknya untuk makan malam. Di lain sisi, Arnab juga memberikan sebuah pakaian baru. Dan ketika Ruksana menggunakannya, Arnab merasa terkesima karena kecantikan Ruksana yang terlihat natural. Dalam percakapan singkat mereka, Arnab mengatakan jika ia telah menemukan sebuah asrama wanita yang nantinya bisa ditempati oleh Ruksana. Namun ketika mereka mengunjungi asrama tersebut di keesokan hari, Arnab melihat jika para penghuni asrama sangatlah kasar. Dan karena hal itulah Arnab langsung mengurungkan niatnya dan membawa Ruksana kembali ke apartemen. Di suatu malam, Ruksana tak sengaja melihat sebuah adegan kemesraan di televisi.
Dan karena hal itu merupakan kali pertamanya, ia pun merasa ingin melakukannya. Namun tak lama setelah perasaan tersebut hilang, Ruksana malah merasakan sakit yang sangat pedih. Dan ketika Arnab baru saja tiba di apartemen, Ruksana meminta agar Arnab meninggalkannya seorang diri. Ternyata kesakitan yang dialami Ruksana merupakan sebuah proses pengeluaran racun yang harus dikeluarkannya setiap 1 bulan sekali. Dan agar racun tersebut tidak merambat ke seluruh tubuh, Ruksana harus menghisap darah dari seekor hewan ataupun manusia. Singkatnya, Ruksana kemudian menuruni apartemen dengan cara melompat. Dan saat sudah berada di bawah, ia langsung membunuh dan menghisap darah seekor anjing yang ditemukannya di areal apartemen. Di tempat lain, Profesor Kosim mendatangi seorang wanita penyihir yang pernah ia tahan di sebuah gudang kosong. Sambil memberikan sehelai rambut Ruksana, Kosim meminta agar wanita tersebut memberitahukan di mana keberadaan Ruksana. Di lain sisi, saat Kosim pergi dari sana, wanita penyihir tersebut bergumam dan mengatakan jika Profesor Kosim dan seluruh anggotanya akan tewas di tangan Ruksana. Pagi hari saat hendak berangkat bekerja, Arnab dikejutkan dengan anjing tetangganya yang mati dengan bekas gigitan di leher. Namun baik Arnab maupun seluruh warga sekitar tidak menaruh curiga dan menganggap jika anjing tersebut tewas karena gigitan anjing lain. Di rumah sakit, Piali yang sedang membantu pasien melahirkan tiba-tiba saja teringat dengan momen ketika ia melakukan aborsi. Dan karena tidak tahan dengan pemandangan tersebut, Piali memutuskan pergi dan meninggalkan ruang persalinan. Sementara itu, Ruksana yang sedang seorang diri kembali didatangi sosok gaib yang kemudian membisikkan agar Ruksana menebarkan benih untuk memperbanyak keturunan. Bisikan tersebut sontak membuat Ruksana menjadi sangat ketakutan. Dan bersamaan dengan hal itu, Ruksana juga melihat jika kuku tangannya memanjang dengan sendirinya. Karena tidak mendapatkan gunting kuku yang dicarinya, Ruksana akhirnya menggunakan sebuah pisau. Dan hal itu membuat tangan Ruksana mengeluarkan banyak darah. Arnab yang baru saja tiba di apartemen sangat terkejut melihat perbuatan Ruksana. Dan karena merasa iba, Arnab langsung mengambil peralatan medis dan mengobatinya. Namun di momen tersebut, Ruksana malah teringat dengan adegan kemesraan yang pernah ia lihat di televisi. Dan sambil tersenyum, Ruksana mengatakan kata I love you sampai keduanya terlarut dalam hubungan romantis yang tidak mereka sengaja. I love you too. Keesokan hari saat berangkat bekerja, Arnab dihampiri Profesor Kosim yang kemudian menceritakan fakta tentang Ruksana. Profesor mengatakan jika Ruksana bukanlah seorang manusia. Ia adalah pari yang lahir dari hubungan terlarang antara manusia dengan jin ifrit. Perhatian yang diberikan Ruksana merupakan sebuah jebakan. Karena bagaimanapun pari terlahir untuk menjalankan misi jin ifrit yang ingin memperbanyak keturunan dari bangsa manusia. Karena tidak mempercayainya sedikit pun, Arnab memutuskan untuk pergi dan ia pun meninggalkan Profesor Kosim sambil mengabaikan pesan yang disampaikan. Malam hari saat pulang bekerja, Arnab dibuntuti pria petugas otopsi atas perintah Profesor Kosim. Dan risih dengan hal tersebut, Arnab yang menyadarinya kemudian menghampiri dan membuat keributan. Namun karena perkelahian tersebut, Arnab malah mendapatkan luka di kepala setelah pria itu menghantamnya dengan sebuah batu bata. Sesampainya di apartemen, Ruksana yang telah jatuh cinta kepada Arnab sangat terkejut begitu mengetahui Arnab yang pulang bersimbah darah. Dan dalam kebingungannya, Arnab menceritakan pertemuannya dengan Profesor Kosim. Dan ia juga tidak mengerti mengapa Profesor mengirimkan pria petugas otopsi untuk melukainya. Kesal dengan kejadian tersebut, Ruksana diam-diam menemui pria petugas otopsi. Dan tanpa menunggu lama, ia langsung membunuh pria tersebut tanpa kesulitan sedikit pun. Keesokan pagi, Arnab yang baru terbangun dikejutkan dengan kehadiran Piali yang datang tanpa memberikan kabar. Dan tidak mau Piali mengetahui ada wanita lain di apartemennya, Arnab langsung memerintahkan Ruksana untuk bersembunyi di kamar sebelah.
Namun saat Piali memasuki kamar tersebut, Arnab pun dikejutkan karena Ruksana sudah tidak berada di sana. Dan ketika mereka terlarut dalam kemesraan, Arnab malah melihat Piali yang berdiri terbalik di luar jendela. Pemandangan itu sontak membuat Arnab tidak percaya. Dan di tengah kebingungannya, ia pun meminta agar Piali segera meninggalkannya seorang diri. Setelah kepergian Piali, Ruksana tiba-tiba saja muncul di hadapan Arnab. Ia yang menyaksikan kemesraan yang dilakukan mereka kemudian meminta agar Arnab melakukan hal yang sama kepada dirinya. Namun belum sempat melakukannya, Piali malah memasuki apartemen. Ia yang awalnya ingin mengambil ponselnya yang tertinggal malah menyaksikan Arnab yang ternyata sedang bermesraan dengan wanita lain. Karena kecewa, Piali akhirnya memutuskan hubungan mereka saat itu juga. Dan sebelum pergi dari sana, Piali sempat mengatakan jika dirinya menerima lamaran Arnab lantaran Arnab merupakan pribadi yang sangat jujur. Kejadian aneh yang dilihatnya dalam diri Ruksana membuat Arnab memutuskan mengusir Ruksana dari apartemennya. Namun di saat yang bersamaan, Arnab malah mendapatkan serangan dari Ruksana yang tiba-tiba saja mengeluarkan suara aneh. Di rumah sakit, Profesor Kosim yang memeriksa jasad pria petugas otopsi menyadari jika pembunuhan tersebut pasti dilakukan oleh Ruksana. Dan fakta menariknya, Ruksana membunuh tanpa mengeluarkan racun di dalam tubuhnya. Malam hari, Arnab yang sedang menonton televisi dikejutkan dengan berita kematian pria petugas otopsi. Dan merasa curiga, ia pun melakukan browsing untuk mencari tahu tentang sekte hitam yang pernah diceritakan Profesor Kosim. Dalam sebuah artikel, Arnab membaca jika di tahun 1990, tepatnya di daerah Satkhira, Bangladesh, terjadi penculikan besar-besaran kepada beberapa gadis remaja. Usut punya usut, dalang dibalik penculikan tersebut merupakan ulah dari kelompok pemuja setan yang tak lain adalah Olat Cakra. Tujuan Olat Cakra adalah melanjutkan garis keturunan jin ifrit dari bangsa manusia. Dan pemimpin kelompoknya sering mengucapkan kata-kata sebarkan darah dan sebarkan garis keturunan. Para gadis remaja yang diculik kemudian dikawinkan dengan jin ifrit melalui proses ritual hitam. Dan sebagai penanda, gadis-gadis tersebut diberikan cap Olat Cakra yang ditempel dengan menggunakan besi panas. Dalam kasus kelompok Olat Cakra, anak-anak hasil hubungan terlarang tidak lahir seperti bayi normal. Mereka hanya 1 bulan berada di kandungan dan dilahirkan dengan tidak memiliki tali pusar. Selain itu, keturunan ifrit juga memiliki racun yang harus dikeluarkan setiap 1 bulan sekali. Dan agar racun tersebut tidak membunuh pemiliknya, mereka harus mentransfer racun tersebut ke seekor hewan ataupun manusia. Dalam surat kabar tahun 1995 pernah muncul sebuah berita di mana kelompok Olat Cakra diburu oleh seorang profesor yang tak lain adalah Kosim Ali. Namun walaupun mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, praktik yang dilakukan Kosim dianggap terlalu ekstrim. Sehingga perburuan yang dilakukannya harus ditutupi dan tidak dipublik ke khalayak ramai. Setelah mengetahui fakta-fakta tersebut, Arnab kini percaya dengan perkataan Profesor Kosim. Dan setibanya di apartemen, Arnab mengatakan jika Ruksana masih ingin tinggal bersamanya, ia harus merantai kakinya dengan menggunakan besi. Karena sudah jatuh cinta, Ruksana kemudian melakukannya tanpa paksaan sedikit pun. Namun setelah kakinya terantai, Ruksana malah mengatakan jika ia telah mengandung seorang bayi dari hasil hubungan yang mereka lakukan beberapa minggu yang lalu. Mendengarkan kabar tersebut, Arnab seketika menjadi sangat terkejut. Namun di saat yang bersamaan, Profesor Kosim bersama 2 anggotanya kini telah tiba di kamar Arnab. Dan dari sini terungkaplah jika Arnab ternyata sudah lebih dulu menemui Profesor Kosim untuk merencanakan pemburuan kepada Ruksana. Ruksana yang sudah terantai kakinya kemudian dipukuli Profesor Kosim dengan sangat brutal. Dan sebelum pergi dari sana, Kosim mengatakan satu-satunya cara yang bisa menewaskan Ruksana hanyalah menahan racun yang ada di dalam tubuhnya.
Menunggu waktu kematian Ruksana, Qasim kemudian memerintahkan dua anggotanya untuk melakukan penjagaan. Dan selama itu juga Qasim berpesan agar Arnab tidak menceritakan hal tersebut kepada orang luar. Singkatnya, selama 3 minggu Arnab hanya berdiam diri di kediaman orang tuanya. Dan karena tidak mengetahui keadaannya, orang tua Arnab memutuskan meminta bantuan kepada Piali untuk menghibur Arnab. Pada akhirnya Arnab pun menceritakan semua fakta tentang Ruksana. Mulai dari jati dirinya sampai bayi yang dikandung Ruksana dari hubungan mereka. Dan singkatnya, setelah berbicara panjang lebar dengan Piali, Arnab sadar jika dirinya telah melakukan kesalahan. Dan dalam kebimbangan, ia pun memutuskan kembali ke apartemen untuk melihat keadaan Ruksana. Setibanya di sana, di luar perkiraan Arnab, ternyata yang tewas bukanlah Ruksana, melainkan anak buah Profesor Qasim yang keduanya tewas dengan cara mengenaskan. Di tempat lain, Profesor Qasim yang sedang beristirahat tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran Ruksana. Ia yang datang untuk membalas dendam langsung menyerang dan membunuh Profesor Qasim saat itu juga. Setelah menelepon profesor dan panggilannya tidak dijawab, Arnab seketika menjadi khawatir dengan keadaan Piali. Dan benar saja, ketika Piali sedang berada di kediamannya, ia pun dikejutkan dengan kemunculan Ruksana yang datang dengan wajah menyeramkan. Ruksana kemudian menyiksa Piali dengan sangat sadis. Namun dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Piali berhasil mendorong Ruksana dan membuatnya merasakan sakit di bagian perut. Dan ternyata dari sini barulah diketahui jika saat ini Ruksana sedang memasuki masa persalinan. Karena tidak tega melihat Ruksana yang mengerang kesakitan, Piali akhirnya membantunya. Dan walaupun masih terbayang dengan trauma di masa lalu, Piali akhirnya berhasil mengeluarkan bayi Ruksana dengan keadaan selamat. Dan di sisi lain, bayi yang dilahirkan Ruksana ternyata terlahir dalam keadaan normal. Di perutnya terdapat tali pusar yang hal itu jelas saja berbeda dengan anak-anak yang merupakan keturunan dari jin Ifrit. Setelah proses persalinan selesai, Ruksana memilih pergi dan meninggalkan bayinya. Dan di saat yang bersamaan, Arnab kemudian tiba dan ia pun sedikit terharu begitu mengetahui bayi yang dikandung Ruksana telah lahir dalam keadaan selamat. Masih diselimuti perasaan bersalah, Arnab akhirnya memutuskan menyusul Ruksana yang saat itu sudah kembali ke dalam hutan. Namun setibanya di sana, ia malah menyaksikan jika Ruksana sedang mengerang kesakitan lantaran racun yang ada di dalam tubuhnya harus segera dikeluarkan. Dalam masa kritisnya, Ruksana berpesan agar Arnab menjaga bayi mereka dengan sepenuh hati. Karena bagaimanapun bayi tersebut lahir karena rasa cinta Ruksana yang sangat besar kepada Arnab. Tanpa memperdulikan bahaya sedikit pun, Arnab langsung memeluk Ruksana dengan sangat kuat. Dan di momen itu Ruksana ternyata bisa saja menggigit leher Arnab untuk mengeluarkan racun. Namun karena perasaan cintanya yang sangat tulus, ia pun memilih menegur racunnya sendiri dan tewas di pelukan Arnab. Bersamaan dengan momen perpisahan yang tidak bisa dielakkan lagi oleh Arnab dan juga Ruksana, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat, thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.